Assalamualaikum Bu Era, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bu Widya? Baik. Eh, Alhamdulillah saya juga baik Bu. Hari ini saya sedikit memiliki problem. Eh, karena memiliki problem Bu. Uh, Ngobrol bagaimana Bu Era? Apa bisa saya bantu Bu? Eh, ini ada sedikit. Terima kasih Bu ya atas waktunya. Eh, saya ingin menemukan kan solusi dari permasalahan yang saya hadapi, Bu. Mungkin setelah saya ceritakan sama Bu Widya, saya bisa dapat gambaran tentang apa yang saya perlukan. Udah Bu, ceritakan aja, nggak masalah. Ya. Begini, bukan di sekolah saya, ketika saya lagi kena pelajaran bahasa Indonesia, ada siswa saya apabila saya masuk pelajaran tersebut, ini dia tidak bersemangat, Bu. Tidak bersemangat, bahkan tugas pun jarang dikerjakan. Itu yang membuat saya merasa sedikit terbebani, Bu ya, karena masalah itu. Karena dia kan sampai di sekolah dia nggak saya lihat nggak bersemangat. Selanjutnya dia juga tugasnya juga dia nggak mengerjakan gitu, Bu. Hmm. Baik Bu, tadi Bu Era, berarti ada siswa yang kurang semangat dalam belajar ya ketika materi berjalan semua. Nah, apakah Ibu sudah menelusuri penyebabnya kenapa sehingga siswa tersebut menghambat dalam pembelajaran? Eh, sudah Bu. Setiap saya masuk, kan saya lihat dia ketika kita panggil pun dia acuh tak acuh. Selanjutnya saya telusuri apa penyebabnya. Saya panggil anak tersebut. Eh, Nak, sini dulu, nak. Saya tanyakan kenapa dia enggak ini belajarnya enggak fokus dan juga enggak bersemangat. Saya menanyakan penyebabnya, Bu. Gitu. Maksudnya kenapa dia nggak bersemangat di pelajaran saya gitu, Bu. Lalu dari pengamatan Bu Era selama ini, mengapa dia tidak begitu suka dengan pelajaran bahasa Indonesia? Itulah Bu ya. Setelah saya amati dan saya menanyakan langsung pada si anak tersebut, ternyata anak itu dia nggak suka pelajaran bahasa Indonesia, Bu. Dia nggak suka pelajaran bahasa Indonesia karena kan banyak teksnya. Kan bahasa Indonesia banyak teksnya. eh, karena dia nggak suka membaca teksnya panjang-panjang, dia nggak suka setelah saya pelajari. Jadi membuat si anak itu malas membaca. Selanjutnya dia juga tidak berminat untuk mengikuti pelajaran saya, Bu. Itu eh, dari hasil pengamatan saya, Bu Widya. Ya, dari pengamatan Ibu, kira-kira seperti apa ke depan yang ideal Ibu Era harapkan pada murid tersebut? Ya, tentunya sebenarnya saya menginginkan siswa tersebut sama seperti siswa yang lain, Bu. Belajarnya aktif, periang, dan melaksanakan tugas sesuai dengan yang saya berikan. Gitu sebenarnya saya mengharapkan siswa tersebut. Eh, ya, saya mengharapkan siswa tersebut sama seperti siswa lain. Dia maksudnya fokus dengan belajar dan mengikuti setiap kegiatan yang saya berikan, gitu, Bu. Luar biasa ya. Kalau begitu, apakah ada yang bisa saya bantu Bu Era untuk untuk meningkatkan motivasi belajar murid murid Oh, gini. tersebut? Iya, Bu. Jadi berdasarkan pengamatan saya setelah saya lihat, saya perhatikan siswa tersebut, ternyata saya ini kurang menerapkan metode pembelajaran yang menurut metode pembelajaran dengan baik, sehingga anak itu tidak bersemangat ketika belajar. Eh, jadi saya kurang menerapkan metode yang berpihak pada murid mungkin. Jadi Bu, hal yang akan saya lakukan yaitu ke depannya saya ingin membuat metode yang sesuai dengan kebutuhan murid. Maksudnya kita lihat mood siswanya itu bagaimana. Oh, dia hari ini suasana juga bagaimana. Kita membawa kondisi siswa tersebut ke arah bagaimana kondisi siswa tersebut, Bu. Misalnya kita misalnya pelajarannya di akhir-akhir pelajaran di udah masuk siang
kita perbanyaklah S speaking-nya dan juga kita memilih media pembelajaran yang menarik, Bu. Sehingga minat belajar siswa itu meningkat. Ya. Luar biasa ya usaha Ibu Hera untuk memakai semangat belajar peserta didik ya. Bu Era, jika Ya. kita ranting itu kan angka berapa ya? Bisa mendapat maksimal nilai antara 8, 9. Luar biasa usaha Bu Era ya. Iya. Gini bukan, jadi metode pernah saya lakukan itu pernah saya melakukan metode yang maksudnya dapat meningkatkan minat siswa belajar itu pernah saya membuatnya dengan menggunakan speaking dan dengan menggunakan pesan berantai. Jadi siswa membacanya dengan pesan berantai, Bu. Jadi setidaknya siswa yang malas membaca tadi dia harus membaca karena dia kalau tidak membaca kan tidak tahu nanti bagaimana dia menyampaikan ke kawannya. Jadi dia maksudnya pesan berantai itu saya gunakan metodenya, alhamdulillah berhasil Bu. Jadi otomatis kan si yang malas-malas si anak yang malas membaca ini dia harus tetap membaca teks yang disajikan Bu. Ya dengan teknik bermain game sesuai pelajaran yang maksudnya kita lihat kondisinya. Bagaimana kondisinya. Jadi kita dengan bermain game, dengan bermain pesan berantai, selanjutnya kita selingi dengan ice breaking. Apalagi kan jam belajarnya juga sudah siang kan, Ya. anak-anak sudah mulai jenuh ya. Jadi kita kondisikan belajarnya menurut siswanya gitu Bu. Alhamdulillah sudah saya terapkan itu berjalan dengan lancar yang sudah gitu. Nah, dalam menjalankan metode tersebut, siapa saja yang terlibat membantu Ibu Era? Saya ini kan yang terlibat dalam membantu saya ini saya yang pertama sekali kepala sekolah, selanjutnya sejawat saya, guru konseling ya. Ya. Selanjutnya juga komite kita ajak komite untuk ini berkonsultasi bagaimana yang dibutuhkan, maksudnya kondisi kita menceritakan kondisi sekolah kita lah. Jadi kita di sini ya kita membutuhkan, maksudnya kita membutuhkan dukungan dari semua warga sekolah ya. Ada guru kepala sekolah, rekan sejawat, yang selanjutnya juga dari komite dan warga sekolah, Bu. Nah, kira-kira butuh waktu berapa lama untuk mewujudkan program tersebut, Bu? Gini Bu ya, kita kan dalam membuat program itu kita di sini membutuhkan seperti saya bilang tadi membutuhkan dukungan dari kepala sekolah, rekan sejawat dan warga sekolah. Dan pertama sekali juga kita sangat membutuhkan dukungan dari wali murid. Wali murid kan di sekolah siswa cuma sebentar di sekolah, lamanya sama orang tuanya. Jadi kita juga membutuhkan dukungan dari wali murid tersebut, orang tua. Dengan dukungan orang tua kan mungkin siswa tersebut akan merubah pemikirannya, itu kan? Ya, jadi seperti Ibu bilang tadi, sebenarnya yang waktu yang saya butuhkan itu lama Bu ya, karena ini kan kita menerapkannya secepat mungkin. Mungkin yang kita butuhkan kan tidak instan, Bu. Kita membutuhkan waktu yang lama untuk supaya siswa tersebut apa ya, maksudnya dia semangat belajarnya dapat kembali semangat belajarnya dapat tumbuh gitu, Bu. Ya dengan seperti saya bilang tadi dengan menerapkan metode-metode yang bervariasi lah gitu. Saya akan melihat pembelajarannya yang menarik, metode pembelajaran yang menarik, dengan melakukan ice breaking,
selanjutnya juga saya akan menerapkan metode main game Metode gitu. main game. Ya, itu Bu. Ya, nah, betul itu seperti Bu Era bilang. Jadi, kira-kira kapan Bu Era mulai melaksanakannya? Insya Allah secepatnya Bu, mulai besok saya kan gini saya udah berbagi pengalaman sama Ibu dia, jadi kan jadi secepatnya saya laksanakan besok kayaknya saya akan Hmm, melaksanakannya supaya agar murid mendapatkan hak belajarnya mereka sehingga terlaksana pembelajaran yang diinginkan bagi murid maupun bagi saya peserta didik. Akan secepatnya saya laksanakan Bu. ya insya Allah secepatnya Bu ya. Ya. Kemudian ini Bu Era, komitmen seperti apa yang akan Ibu Era lakukan agar rencana ini berjalan dengan baik? Komitmen yang saya lakukan, saya akan konsisten Bu ya. Ya. Saya akan konsisten dan mengupdate. Saya akan konsisten untuk belajar, terus belajar dan mengupdate segala informasi, berkolaborasi dengan rekan sejawat, berbagi praktik dengan guru-guru hebat lainnya di sekolah maupun di luar sekolah untuk meningkatkan kompetensi diri saya, Bu, sebagai seorang pendidik. Jadi bisa menerapkan pembelajaran di kelas dengan berbagai metode ataupun gaya belajar yang menarik sehingga kehadiran saya itu di kelas selalu dirindukan oleh murid dan peserta didik saya, Bu. Jadi saya akan berusaha belajar lebih lebih meningkatkan belajar lagi dan mengupdate segala informasi, Bu, yang terbaru. Jadi dan juga begitu juga dengan berkolaborasi dengan rekan sejawat saya, Bu. Sehingga saya bisa berbagi praktik dengan guru-guru lain, baik di sekolah saya maupun di luar sekolah saya, Bu. Nah, baiklah Bu Era. Adakah dukungan pihak lain dalam menjalankan program tersebut? Di sini kan sebenarnya di sekolah saya membutuhkan dukungan dukungan dari kepala sekolah, seperti saya bilang tadi, dari rekan sejawat, selanjutnya warga sekolah, dan yang terutama sekali wali murid. Ya, Karena kan nah, gimana? selain dari dukungan rekan-rekan sejawat, yang dukungan selain tersebut, yang media di saat Ibu melakukan pembelajaran supaya anak tersebut bangkit semangatnya untuk belajar. Oh, di sini di sekolah saya dukungannya kan ada sarana dan prasarana, Bu. Di sekolah Hmm, kami kan memiliki internet, jaringan internet, e-fokus. Jadi itu sarana dan prasarana di sekolah bisa saya gunakan untuk mengupdate data-data, mengupdate pembelajaran terbaru. Dan juga saya membutuhkan moral dari baik dari sekolah maupun rekan sejawat secara internal, Bu. Jadi kita di sini saya membutuhkan faktor internal dan eksternal gitu. Baiklah Bu, semoga rencana itu berjalan dengan lancar ya Bu. Nah, kapan kira-kira Ibu mau melaksanakannya? Saya usahakan secepatnya, Bu. Insya Allah mulai besok saya akan mulai Melaksanakannya ya? melaksanakannya dan saya juga akan mengubah metode pembelajaran saya yang lebih menarik eh, dan menarik dan meningkatkan minat siswa untuk belajar sesuai dengan kebutuhan siswa, Bu. Baiklah Bu, kalau begitu setelah nanti Ibu melaksanakannya, tolong kabari saya tentang bagaimana hasilnya dan bagaimana perasaan Ibu setelah menerapkan metode tersebut. Ya, Alhamdulillah. Ya, Bu. Berarti nanti kalau saya sudah menerapkannya, insya Allah akan saya kabarin Ibu eh, bagaimana situasinya, keberhasilannya. Kita akan melanjutkan diskusinya ataupun perbincangan dengan Ibu. Itu. Nah, syukurlah kalau begitu Bu Era, apakah ada hal yang lain yang ingin Ibu sampaikan?
Hmm, saya rasa cukup Bu, Masya Allah, saya sangat lega Bu ya, senang bisa berbicara dengan Ibu dan menemukan solusi permasalahan yang saya hadapi Bu. Saya Jadi juga saya juga berterima kasih sekali kepada Ibu Widya yang telah meluangkan waktunya untuk berbincang-bincang dengan saya sehingga saya dapat menemukan solusi dari permasalahan saya sehingga terima kasih sekali kepada Ibu Widya sehingga saya ini bisa menerapkan di sekolah. ya, sama-sama Bu. Saya juga merasa senang bisa bisa apa mendengar cerita yang Ibu alami sehingga kita bisa terus saling berbagi ya karena berbagi itu indah. Iya. Kalau udah sampai di sini Bu Hera, semoga kita dapat bertemu di lain waktu. Dah, assalamualaikum Bu Hera. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa Bu Widya.